belajar di akuntansi manajemen, apa sih sebenarnya yang akan dibahas untuk di mata kuliah akuntansi manajemen? Jadi kalau dalam mata kuliah akuntansi manajemen itu kita mengenal ada beberapa tema dalam akuntansi manajemen. Jadi tema di dalam akuntansi manajemen yang berkembang saat ini itu yang pertama diantaranya adalah activity based management atau manajemen berdasarkan aktivitas. Activity based management di sini itu adalah sebuah pendekatan atau metode yang terintegrasi di seluruh sistem. Jadi fokus perhatian manajemen itu pada berbagai aktivitas yang ada dalam sebuah perusahaan. Tujuannya apa? Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan nilai bagi pelanggan dan laba yang dihasilkan. Ini secara otomatis. Jadi kalau nilai bagi pelanggan itu meningkat, maka logikanya laba perusahaan juga akan ikut meningkat. Itu konsep dari activity based management. Tema baru yang selanjutnya adalah orientasi pada pelanggan. Jadi nilai bagi pelanggan ini menjadi topik atau fokus utama atau customer value. Jadi kalau dalam dihitung dengan matematik, customer value itu merupakan selisih antara apa yang pelanggan terima atau realisasi pelanggan dengan apa yang pelanggan serahkan, pengorbanan pelanggan. Itu adalah nilai bagi pelanggan. Jadi apa yang diterima oleh pelanggan itu disebut dengan total produk. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan di strategi positioning. Jadi manajemen biaya strategis di sini adalah penggunaan data biaya yang mengembangkan dan mengidentifikasi strategi superior, strategi kepemimpinan yang akan menghasilkan keunggulan bersaing. Tentunya keunggulan bersaing di sini adalah keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Strategis untuk positioning di sini itu bisa dilihat dari cost leadership atau kepemimpinan dalam biaya. Kemudian superior product differentiation. Jadi pemimpin sebuah produk itu terkait di strategi positioning. Kemudian tema yang selanjutnya terkait dengan di akuntansi manajemen itu ada value chain framework atau nilai rantai di internal. Jadi rantai nilai internal value chain adalah rangkaian aktivitas yang dibutuhkan untuk mendesain. Aktivitas apa saja yang dibutuhkan untuk mendesain, mengembangkan, memproduksi, memasarkan, serta mengirimkan produk ataupun jasa kepada pelanggan. Jadi itu kalau dalam rantai nilai internal atau internal value chain. Ada lagi industri value chain atau rangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dan saling berhubungan mulai dari bahan baku hingga pemakaian produk akhir oleh pelanggan. Jadi mulai dari persediaan bahan baku dan yang lainnya sampai dengan produk akhir, ya, ini semuanya dalam sebuah aktivitas di dalam perusahaan atau organisasi bisnis. Bisa dicontohkan value chain di sini atau rantai nilai di sini itu misalnya ada sebuah industri apel. Perusahaan A itu mengelola perusahaan B dan C serta perusahaan A memiliki unit tersendiri.
Kalau dalam industri apel, jadi perusahaan A itu mengelola perusahaan B, di mana perusahaan B itu memiliki aktivitas yang pertama adalah di penanaman dan pengolahan untuk apel itu sendiri. Jadi semua bahan baku dari awal itu sudah disediakan dari bagian perusahaan. Kemudian setelah penanaman dan pengolahan, kemudian aktivitasnya adalah di pemanenan. Setelah pemanenan, kemudian di distribusi apel. Kemudian selain perusahaan B yang dikelola oleh perusahaan A, itu juga mengelola perusahaan C. Apa saja perusahaan C yang dilakukan terkait dengan industri apel di sini? Saya contohkan di awal tadi. Industri C atau perusahaan C itu memiliki beberapa aktivitas. Yang pertama adalah pembuatan selai apel. Dari sini kira-kira apa yang Anda pikirkan? Perusahaan B itu mulai menanam, kemudian memanen dan mendistribusikan, sedangkan perusahaan C itu membuat selai. Setelah selai terbuat, kemudian dilanjut dengan distribusi selai itu sendiri. Selain itu, perusahaan A juga memiliki sebuah supermarket. Itu adalah gambaran dari value chain. Untuk industri yang saya contohkan tadi adalah di industri apel. Jadi menata rantai nilai berarti seorang akuntan manajemen harus memiliki pemahaman terhadap fungsi-fungsi dari suatu bisnis. Dalam sebuah bisnis itu seorang akuntan manajemen harus memahami kira-kira fungsinya yang ada apa saja. Mulai dari industri sampai dengan pemasarannya. Itu berarti terkait dengan di menata rantai nilai. Penekanan total pada kualitas juga telah menciptakan kebutuhan akan adanya sebuah sistem akuntansi manajemen yang mampu menyediakan informasi keuangan dan non-keuangan yang berkualitas. Di awal, tujuan dari sistem informasi akuntansi manajemen ada 3. Ya. Saya dengan video saya yang di awal ini. Itu. Jadi tujuan dari akuntan manajemen itu sendiri dalam sebuah organisasi itu sebenarnya apa? Melihat gambaran tadi, the role of management accountant in organization is one of support. Salah satu support, penyemangat. Itu adalah dari tugas atau tujuan adanya akuntansi manajemen dalam sebuah perusahaan. Makanya seorang akuntan manajemen harus memiliki etika dalam mengembangkan dirinya sendiri. Etika yang harus dimiliki oleh seorang akuntan manajemen itu ada, yang pertama adalah kejujuran. Seorang akuntan manajemen harus jujur. Sebenarnya jujur itu juga tidak hanya orang akuntan manajemen. Kita sebagai manusia juga harus mulai berusaha untuk jujur. Jujur pada diri kita sendiri maupun kepada aktivitas yang kita lakukan. Kemudian yang kedua adalah di integritas. Pemenuhan janji, kesetiaan, dan keadilan. Kemudian selain itu, 10 etika yang bernilai bagi seorang akuntan manajemen itu adalah kepedulian terhadap sesama. Peduli terhadap sesama itu menjadi bagian dari etika yang bernilai oleh seorang akuntan manajemen. Selain itu, menghargai orang lain, menjadi warga negara yang bertanggung jawab, kemudian berusaha untuk mencapai sebuah kesempurnaan, serta yang terakhir adalah akuntabilitas. Bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan oleh akuntan manajemen itu sendiri. Banyaknya aktivitas dari seorang akuntan manajemen tersebut, maka profesi sertifikasi yang bisa dilakukan atau yang bisa diperoleh oleh seorang akuntan manajemen
Itu diantaranya yang pertama ada CMA, Certified Management Accountant, di mana CMA di sini itu memiliki tugas yaitu membuat akuntansi manajemen menjadi salah satu disiplin ilmu yang profesional. Dan perlu diingat, CMA di sini terpisah dengan profesi dari akuntan publik. Selain CMA, akuntan manajemen juga bisa untuk bersertifikat CPA, Certified Public Accountant, di mana CPA di sini memiliki tanggung jawab menyediakan jaminan tentang keandalan dari laporan keuangan sebuah perusahaan. Selain CPA ada lagi yaitu CIA, Certified Internal Auditor, yaitu melihat kompetensi dalam internal audit atau audit internal. Itu adalah beberapa profesi atau sertifikasi di dalam akuntan manajemen. Bagi Anda yang ingin mengikuti kegiatan CMA, yang perlu Anda pahami, biasanya untuk mengikuti tersebut, ujian yang harus dilakukan ada 4 tema. Tema yang pertama yaitu ekonomi, keuangan, dan manajemen. Tema yang kedua adalah akuntansi keuangan dan laporan. Tema yang ketiga adalah laporan manajemen, analisis, dan perkembangan isu. Dan tema yang keempat yaitu analisis pengambilan keputusan dan sistem informasi. Itu bagi Anda yang ingin mengambil Certified Management Accountant. 4 area yang diujikan untuk mengambil Certified Management Accountant. Demikian untuk penjelasan terkait dengan di tema baru dalam akuntansi manajemen serta etika dan sertifikasi yang ada dalam akuntansi manajemen. Semoga memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih.